Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi belajar dengan Kak Fitri. Tapi kali ini kita tidak belajar pada saat pramuka ya. Tapi Kak Fitri akan ajak kalian belajar tentang gaya dan gerak. Gimana sudah kalian pelajari ketika kelas 4. Nanti waktu memperhatikan video, perhatikan baik-baik ya, dan pahami materinya. Gaya dan gerak. Materi ini sesuai dengan Kak Fitri jelaskan tadi bahwa pernah kita pelajari di kelas 4. Diingat-ingat ya materinya. Coba sekarang Kak Fitri pengen tanya nih pada kalian. Pernahkah kalian mendorong mobil, kemudian juga menarik kursi atau menarik meja? Apabila kalian sudah pernah melakukan, coba apa yang dimaksud dengan gaya dan gerak? Sudah tahu atau belum? Nah, kalau belum tahu, Kak Fitri akan jelaskan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Di mana gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya yang dipengaruhi oleh gaya. Kemudian setelah kita belajar tentang pengertian gaya dan gerak, ada juga beberapa jenis-jenis gaya. Yang pertama, ada gaya gravitasi, yang kedua ada gaya otot, kemudian gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, dan juga gaya gesek. Nah, ini merupakan jenis-jenis gaya yang akan kita pelajari. Berikutnya mengenai penjelasannya. Yang pertama, gaya gravitasi dipengaruhi oleh tarikan dari pusat bumi, sehingga benda yang jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Manfaatnya, semua benda yang berada di bumi tidak melayang. Kemudian, gaya otot. Gaya otot terjadi karena adanya gerak otot di dalam tubuh, di mana dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan. Gaya otot sering dimanfaatkan manusia dalam beraktivitas seperti berolahraga dan bekerja. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet ini terjadi karena hubungan antara dua kutub magnet yang berbeda. Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub senama akan tolak-menolak. Sebuah magnet akan menarik benda berbahan logam seperti besi, kawat, paku, seng, dan sendok. Kemudian pada gaya pegas ini ditimbulkan oleh gerakan benda yang elastis. Dengan kata lain, dapat kembali pada keadaan semula. Contohnya, misal kita bermain ketapel, busur panah, perekat kejut, dan pir dalam ballpoint. Kemudian pada gaya listrik ini ditimbulkan oleh aliran listrik negatif dan juga listrik positif, di mana terbagi dalam listrik statis yang bersifat sementara dan listrik dinamis, yaitu mengalir pada rangkaian listrik. Contohnya listrik statis pada penggaris plastik yang digosok pada rambut yang kering, maka dia akan menempel. Kemudian pada gaya gesek, di mana gaya gesek ini terjadi ketika dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, gaya gesek semakin besar dan menghambat lajunya benda. Jika permukaan benda halus, gaya gesek semakin kecil dan mempercepat laju benda. Gaya juga mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Contohnya saja yang pertama yaitu benda diam menjadi bergerak. Nah, ketika Andi naik sepeda yang semulanya dia diam, kemudian merubah sepeda tersebut menjadi bergerak ketika dia mengayuhnya.
Yang kedua, benda bergerak menjadi diam apabila diberi gaya. Contohnya yaitu ketika Andi bermain sepeda kemudian mengeremnya. Yang ketiga yaitu gaya mengubah kecepatan gerak benda. Ketika menyalakan motor dan menarik gasnya, maka kecepatan akan semakin cepat. Dan ketika mengerem, maka laju kendaraan akan berubah dan akan lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya saja, ketika kita bermain sepeda, sepeda tidak hanya lurus, namun juga dia bisa berbelok ketika kita membelokkan setangnya. Maka, sepeda tersebut akan berbelok dan berubah arah. Kemudian yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ketika kita bermain slime, maka kita juga bisa mengubah bentuk slime tersebut menjadi apa yang kita inginkan. Keenam, gaya dapat mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Ketika kita meluncur ke dalam air, maka akan ada daya tekan yang membuat kita bisa ke atas. Ketika ada gaya tekan yang ada di air, maka benda yang ada di dalam air dia akan ke atas, mengangkat ke permukaan air. Tadi kita sudah belajar tentang materi gaya dan gerak. Sudah paham atau belum? Nanti bagi yang belum paham bisa ditanyakan ya ketika di WhatsApp group. Sekian dari Kak Fitri, itu saja yang bisa Kak Fitri berikan mengenai materi gaya dan gerak. Selanjutnya nanti Kak Fitri ada kuis atau soal. Nanti Kak Fitri akan kasih di Google Form, ini linknya. Dan kalian kerjakan, oke? Harus dikerjakan semuanya ya. Dan ingat, kalau mengerjakan harus berdoa terlebih dahulu. Sekian dari Kak Fitri, mohon maaf apabila ada salah kata. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.